Oke, pada project keempat ini kita akan membahas sebuah program. Programnya masih sama yaitu program kalkulator, tetapi tidak menggunakan konsol. Nah, nanti kita buat program berbasis GUI ya. Desainnya kurang lebih seperti ini. Iya. Oh, ya ini kepotong ya. Ini saya besarkan. Desainnya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ini cukup banyak juga ya komponennya. Oke, kita buat Java Project. Eh, Caranya sama dengan yang sudah-sudah. Ini projectnya saya namakan kalkulator eh GUI ya. Kemudian next. Oke, kemudian finish. Oke, downgrade. Oke. Kemudian ini sudah kita buat sebuah paket. Di sini klik kanan new, kemudian package ya. Saya namakan main application gitu aja. Kemudian saya buat sebuah kelas kalkulator ya. Nanti di dalam kelas kalkulator ini kita deklarasikan beberapa metode untuk operasi aritmetik, operasi biner, dan operasi pergeseran bit ya, sesuai dengan desain kita ini ya. Oke, kemudian kita buat satu kelas JFrame. Ya, kita buat JFrame, new order, kemudian JFrame ya. Kita namakan main GUI, terserah namanya ya. Kemudian finish. Oke. Ini ya. Kemudian ini tampilannya. Kita tambahkan beberapa komponen ya seperti JLabel, JTextField, JButton ya. Oke. Kemudian ini saya minimize ya. Kemudian ini saya ganti, ini diklik ya, di sini ya. Saya klik judulnya saya ganti kalkulator integer ya. Jadi ini khusus operasi pada bilangan bulat ya. Kemudian ini timesnya saya ganti ke flat light love. Oke. Kemudian saya tambahkan layout ini ya, absolute layout. Oke. Kita simpan dulu ya, Ctrl S. Ini saya tambah. Oke. Kemudian saya tambahkan ini dulu, kita selesaikan yang bagian paling atas. 3 buah label, 3 buah JTextField dan 6 buah JButton ya. Kemudian JLabel, oke. Oke, kemudian saya tambahkan dulu. Oke, kemudian kita tambahkan JTextField. Oke. Kemudian ini JTextField. Kemudian ini JTextField. Oke. Kemudian ini saya skip ya. Saya skip.
Oke, jadinya seperti ini ya. Setelah kita masukkan semua, jadinya seperti ini. Ini desainnya. Ini kepotong ini ya. Ini text field ini di bawah ini. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Kemudian kita ganti nama variabel untuk JTextField dan JButton ya, supaya source code mudah kita baca. Ini bagian ini operasi aritmetika, kemudian bagian ini operasi biner, bagian ini operasi pergeseran bit ya. Oke, nanti nama variabel untuk JTextField dan JButton kita sesuaikan ya namanya, kita ganti. Ini kita ganti ke JTextField, masukkan ini saya kasih nama arithmetic, masukkan 1. Ini JTextField arithmetic, masukkan 2. Kemudian ini TextField arithmetic hasil. Oke. Kemudian button. Nah, sekarang button, JButton ini kita ganti button arithmetic jumlah. Oh ya, ini kurang 1 ya, ini ya, kurang modulus sama pangkat ya. Oke, ini kita tambahkan JButton di sini. Oke, ini kita modulo, kemudian satunya seperti ini ya. X pangkat Y. Ini ya. Kemudian ini button aritmetik jumlah, ini button aritmetik kurang. Kemudian di sini button aritmetik bagi. Di sini button aritmetik kali ya. Kemudian ini button aritmetik modulo. Kemudian ini button aritmetik pangkat. Oke. Kemudian ini kita ganti variabel ini biner gitu ya. Binary ya. Binary desimal, masukkan masukkan desimal 1. Kemudian ini saya copy saja. Oke. Ini 2. Kemudian ini saya ganti biner. Kemudian ini saya ganti biner 2. Ini ganti heksadesimal. Oke. Kemudian yang ini heksa desimal. Oke. Kemudian ini heksa
desimal 2. Oke, kemudian ini hasil ya, desimal. Kemudian ini saya copy saja. Ini saya copy ke biner. Kemudian ini saya copy ke sini, saya ganti ke hexadesimal. Oke. Kemudian ini operasi shift, pergeseran bit ya. Ini masukkan ini labelnya salah, ini saya ganti. Bentar. Oke. Kemudian ini saya ganti nama variabelnya shift ya. Shift masukkan desimal. Oke, saya Ctrl C. Yang ini shift masukkan binary. Kemudian ini shift masukkan hexadesimal. Kemudian ini saya ganti posisi ya. Kemudian ini saya copy saja. Ini posisi, ini binary. Kemudian ini hexadesimal. Oke. Kemudian yang ini saya ganti ke shift hasil ya. Hasil. Oke. Kemudian ini hasil, ini binary. Kemudian ini hexadesimal. Oke. Ini saya ganti button left shift. Oke. Sudah sesuai ya, tinggal ini di button. Oke. Ini Oke. Oke. Semua variabel sudah kita ganti namanya, sudah kita sesuai. Kemudian kita tambahkan event handler untuk masing-masing button ini ya, masing-masing J button. Kita tambahkan event handler mouse click ya. Jadi ini event handler mouse click. Oke, kemudian saya balik lagi ke sini semuanya ya. Event handler mouse, kemudian mouse click. Kita tambahkan dulu saja ya, masih step ini ya. Saya skip. Oke, jadinya seperti ini ya. Ini sudah ada event handlernya. Ini ya, ini event handlernya. Ya, di sini. Oke, semuanya sudah ada event handlernya. Oke, kemudian kita simpan, Ctrl S ya. Terus ini kita close aja dulu sementara. Oke. Sekarang kita akan membuat mendeklarasikan beberapa metode pada kelas kalkulator. Oke. Kita deklarasikan metode kita yang pertama, public integer penjumlahan gitu ya. Kemudian inputnya integer bilangan 1, integer bilangan 2. Ya ini ya. Pertama kita deklarasikan metode penjumlahan di sini. Ya. Metode ini memiliki 2 buah parameter untuk menangkap 2 buah
bilangan 1 dan bilangan 2 ya, untuk menangkap dua buah nilai. Kemudian kita deklarasikan hasil penjumlahan sama dengan bilangan control space ya, bilangan 1 ditambah bilangan 2. Kemudian return hasil penjumlahan ini. Kemudian operasi yang berikutnya pengurangan. Operasi berikutnya pengurangan, ini kita copy saja ya. Kemudian pengurangan ini oke ya. Ini bisa kita rename refactor, rename ya, hasil pengurangan, enter. Kemudian ini tinggal ini ya. Proses berikutnya pembagian, perkalian, modulo ya, dan pemangkatan. Ini kita copy. Yang ini pembagian. Oke, gini hasil pembagian ini. Kemudian ini hasil pembagian. Nah, pembagian di dalam bilangan bulat itu langsung dibulatkan ke ini ya, dibulatkan ke bawah. Itu untuk pembagian bilangan bulat di Java. Ya, jadi pembagian ini nanti hasilnya tidak ada pecahan, tapi hasilnya adalah bilangan bulat juga. Misalnya bilangan ke-1 nilainya 5, bilangan kedua nilainya 2, 5 dibagi 2 kan harusnya 2,5, tapi nanti hasilnya adalah 2. Itu ya. Dibulatkan ke bawah. Kemudian perkalian ya. Perkalian ini saya copy. Perkalian bilangan bulat ini tinggal operatornya ini ya, bintang ya, bintang seperti ini. Ini operator perkalian di Java. Ini hasil perkalian. Operasi berikutnya adalah modulo. Modulo ini sisa bagi ya. Jadi misalnya 7 modulo 3 hasilnya adalah 1 ya. Jadi sisa bagi. Kemudian ini saya copy saja. Ini modulo gitu ya. Ini modulo di Java itu operatornya ini persen. Jadi bilangan 1 persen, bilangan 2 ini nanti berarti sisa bagi bilangan 1 dengan bilangan 2 ya. Ini sisa bagi. Hasil modulo ya. Hasil modulo itu. Kemudian apalagi ya? Pangkat ya. Pangkat. Operasi pemangkatan. Pemangkatan di Java kita panggil fungsi yang metode yang dideklarasikan di kelas math. Kelas math ini salah satu kelas yang disediakan oleh library Java ya. Kita panggil math begini. Ini pilih yang paling atas ya. Kemudian titik, control space, cari POW. Nah ini adalah pemangkatan. Berarti bilangan 1 pangkat bilangan 2. Jadi kalau seandainya bilangan 1 nilainya 2, bilangan 2 ini nilainya 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Oke.
Kita simpan. Nah, di sini muncul pesan error karena operasi POW ini menghasilkan tipe data double. Ya, tipe data double itu tipe data untuk bilangan pecahan gitu ya. Itu tipe data double. Nah, kita perlu mengkonversi secara eksplisit, ya, disebut dengan proses casting ya. Cache ya, proses cache. Dengan menambahkan di depannya ini tipe data yang kita maksud, integer ya. Jadi nanti ini hasilnya ini yang merupakan tipe data double dikonversi ke integer seperti ini. Kemudian AND OR XOR ya. Operasi berikutnya adalah ini aja. Operasi berikutnya adalah AND. Operasi AND pada Java, misalkan bilangan 1 AND bilangan 2, kemudian ini hasil AND, hasil AND. Operator yang digunakan gini ya, tanda AND gini, 1 ini, kemudian ini hasil AND. Oke. Operasi AND pada Java dilakukan operasi AND terhadap dua buah bilangan ya, terhadap dua buah bilangan bulat itu dilakukan per bit dari representasi bilangan bulat tersebut, kedua bilangan bulat tersebut. Misalkan gini, misalnya saya memiliki dua buah bilangan bulat, yaitu 15 dan ini bilangan pertama ya. Bilangan pertama sama dengan 15, kemudian bilangan yang kedua sama dengan 7 misalnya. Nah, misalnya 15 N 7. Kemudian di Java, ini saya langsung pakai kalkulator aja. 15 itu kalau direpresentasikan sebagai biner 111 begini ya. Ini 15. Sedangkan 7 oke. Nah, ini 7 ya, atau sama halnya dengan ini ya, sama. Nah, N itu dilakukan secara bitwise ya, secara per bit ya, dilakukan per bit. Jadi 1 N ini begini, kemudian ini oke. 1 N1 1, ini 1, ini 1. Kemudian ini 0 ya. Kemudian seperti ini ya. Jadi 15N7 jawabannya adalah 7. Oke. Ini sama ini karena ini 111 ini 7 ya. Seperti itu ya, itu operasi N. Kemudian operasi berikutnya OR dan XOR ya, OR dan XOR. Ini saya copy saja, OR. Kemudian ini OR di Java menggunakan operator garis 1 seperti ini. Kalau di keyboard saya itu di atas garis miring, di atas enter ya, di atas garis miring ini. Ini OR garis 1 seperti ini. Kemudian OR, kemudian OR ini. Oke. OR sama juga ini ya, prinsipnya sama dengan N. Kalau ini OR berarti jawabannya adalah ini 1 ya. Jawabannya adalah 15. Oke. Kemudian yang berikutnya XOR ya, XOR.
XOR. Oke. XOR itu di Java menggunakan operator tanda apa ya ini istilahnya? Tanda caping ya mungkin ya. Di atas 6. Di atas angka 6 di keyboard. Kalau di keyboard saya. Kemudian ini hasil XOR, kemudian ini hasil XOR. Prinsipnya sama ya XOR ya. Ini prinsipnya sama. Dilakukan per bit. Jadi XOR kalau sama nilainya 0 ya. Jadi ini 1, 0, 0, 0. Gini. Sama dengan berapa ini? 8 ya. Oke. Operasi berikutnya left shift sama right shift. Operasi berikutnya. Oke, operasi berikutnya adalah left shift ya. Left shift dan right shift. Left shift. Left shift ya. Left shift. Kemudian ini bilangan, kemudian ini posisi. Oke, ini hasil left shift sama dengan bilangan. Left shift disimbolkan dengan seperti ini ya. Left shift. Double tanda kurang dari ini tapi double. Kita bahas terlebih dahulu operasi left shift ya. Operasi left shift ini menggeser posisi bit ke kiri sebanyak posisi yang ditentukan ya. Misalnya bilangan contoh ini ya. Ini contoh seperti ini ya bilangan. Kemudian nilai bilangan, nilai variabel bilangan misalnya 5 ya. Kalau di binerkan jadi 101 ini seperti ini. Kalau 5 saya geser sebanyak 1 ya, posisinya sebanyak 1 ke kiri, maka hasilnya adalah 101 ketambahan 0 di sini. Berarti sama halnya dengan kalau didesimalkan jadi sebentar kalkulator. Oke. 101 ini ya. Kalau kita desimalkan jadi 10. Ya. 10. Ini basis 2. Ini basis 2, ini basis 10. Ini. Jadi 5 kalau kita geser ke kiri sebanyak 1, hasilnya adalah 10 bilangan desimal atau 1010 dalam notasi biner. Kalau kita geser 2, 5 kita geser 2 ke kiri, sama dengan 10100 gini ya, basis 2 biner. Kalau kita desimalkan ya 101 ini kalau kita desimalkan menjadi ini ya 20 ya. Kalau misalnya 5 ini kita geser ke kiri sebanyak 3, hasilnya 1010000. Jadi ditambahi nilai 0 di belakang ini sebanyak 3 ya. Ini bergeser ke sini. Kemudian 101 ini kalau kita desimalkan 40 ya. Seperti ini ya. Oke, kemudian
contoh lagi ya, contoh lagi. Misalnya saya memiliki bilangan 12 misalnya ya. 12 itu kalau kita binerkan menjadi seperti ini ya, 110. Ya ini basis 2. Kalau misalnya ini kita geser sebanyak bilangan ini kita geser sebanyak misalnya 12, ini kita geser sejauh besar 8 misalnya ya. Maka hasilnya adalah 1100, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Seperti ini. Ini kalau kita desimalkan menjadi 3072 ya, 3072. Yang perlu diingat rekan-rekan, setiap data bertipe integer di Java ya, ini setiap data bertipe integer di Java itu menggunakan space memori sebanyak 32 bit ya. Java tipe data integer di Java ini tipe data bertanda, artinya sebanyak 31 bit digunakan untuk nilai, kemudian bit yang paling ujung, yang bit yang ke-32 digunakan untuk tanda plus atau tanda minus. Jadi nilai ketika misalnya ini ya, contoh misalnya bilangan 5 ini saya geser ke kiri sebanyak 27 ya, misalnya. Misalnya bilangan 5 ini saya geser sebanyak 27, 101, otomatis kan harus saya tambahi 0 sebanyak 27 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 9, 10 ya. 10, kemudian 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini ada 27, 28, 29, 30 ya. Hasilnya seperti ini. Tapi seandainya ini misalnya 5 saya geser ke kiri sebanyak 27. Hasilnya ini ya. Hasilnya ini tapi dalam notasi biner ya. Kemudian kalau 5 ini misalnya saya geser sebanyak 20, sebanyak 30 misalnya ya. Sebanyak 30, maka saya harus tambahi 101 ini sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, kemudian 20, kemudian 30. Nah, karena di Java maksimum adalah 32 bit, sedangkan bit yang ke-32 digunakan untuk tanda, berarti untuk nilai saja hanya muat 31 bit. Sehingga kalau kasusnya seperti ini ya, berarti 30, 31. Kemudian ini akan dihapus. Karena dia hanya muat 31 bit ya. Tuh. Ini kalau seandainya kita geser 30 ke kiri. Bagaimana kalau kita geser sebanyak 33 misalnya, 33 ke kiri? Ya otomatis ini nilainya jadi 0. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut untuk left shift sudah, right shift ya. Geser ke kanan. Ini kita copy saja ya ini. Geser ke kanan. Right shift, kemudian untuk menggeser ke kanan seperti ini ya. Seperti ini. Hasil right shift. Oke. Terus nah, prinsipnya sama kalau mau geser ke kanan. Contohnya cuman beda arah saja ya. Misalnya ini saya geser ke kanan ya. Jadi kita geser ke kanan.
seperti ini. Oke. Kalau kita geser ke kanan, ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Yang ini aja saya. Kalau mau geser kan, ini kan kalau kita representasikan ke notasi biner 5 ini kan 101. Kalau kita geser ke kanan jadinya 010. Jadi bit yang terakhir akan dihilangkan ya. Ini berarti sama halnya dengan kalau di basis 10 sama halnya dengan 4 ya. Oh, sorry, 2 ya, 2. Mohon maaf, 2. Kemudian kalau kita geser 2 berarti ya ini hilang, kemudian ini hilang, jadinya 1. Oke. Ini jadinya 1. Ya. Ini kalau dibinerkan jadi 1 juga ya. Kalau 3 berarti karena ini 101 dan ini 1 2 3 ya, jadinya 0. Oke. Ini 0. Tuh, prinsipnya kurang lebih sama, cuman beda arah aja. Itu right shift. Kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya ya. Oke, kita masukkan beberapa statement ke dalam event handler di JButton tambah ini ya. Button arithmetic jumlah ini namanya ya. Kemudian ketika ini tombol ini kita klik, maka angka yang ada dimasukkan 1 dan angka yang dimasukkan 2 nanti dijumlahkan, kemudian hasilnya ditampilkan di sini ya. Oke, saya masuk ke klik kanan, kemudian mouse klik ya, kita taruh di sini. Pertama kita deklarasikan variabel, masukkan 1, kemudian itu tadi text control space ya. Text field arithmetic masukkan 1 ya. Ini. Kemudian dot get text ya. Dot get text. Kemudian ini oke. Oke. Ini berarti nanti masukan 1 ini digunakan untuk menyimpan hasil dari text field arithmetic masukan 1. Apa yang diketikkan oleh user, oleh pengguna program di text field arithmetic masukan 1, hasilnya akan ditangkap oleh variabel masukan 1. Nah, tentu saja ini harus kita konversi ke integer ya. Ini harus kita konversi ke integer karena tipe datanya adalah string. Oke, ini kita konversi sekalian di sini. Integer. Oke. Saya tulis saja bilangan ke 1 sama dengan, untuk mengkonversinya kita panggil metode parse integer pada kelas integer ya. Ini ada metode namanya parse integer. Ini kita masukkan 1 ini. Oke. Ya, ini konversinya ke sini. Kemudian yang kedua adalah string masukkan 2 sama dengan text field arithmetic masukkan ke 2 ini. Kemudian get text. Oke. Kemudian integer bilangan 2 sama dengan, saya copy paste saja ya, saya cepat. Ini masukkan yang ke 2. Kemudian kita panggil metode penjumlahan pada kelas kalkulator. Otomatis kita harus membuat objek kalkulator terlebih dahulu ya. Kita buat objek kalkulator di ini kan posisi event handler untuk JButton arithmetic jumlah ya. Kita taruh paling atas sendiri aja supaya dia bisa objek ini biar bisa digunakan oleh baris-baris di bawahnya. Saya bikin sebuah objek namanya kalkulator ya.
kontrol spasi ya, kontrol spasi. Jadi kalkulator kontrol spasi begini, kalkulator sama dengan new kalkulator. Oke. Nah, kita sudah bikin objek. Kemudian objek tersebut dirujuk oleh variabel kalkulator. Kemudian kita bisa gunakan di baris-baris kode di bawahnya. Untuk penjumlahan berarti hasil jumlah sama dengan kalkulator ya. Pilih yang ini, control space ya. Dot control space penjumlahan yang ini pilih. Kemudian masukkan bilangan 1, kemudian bilangan kedua. Jangan lupa diakhiri titik koma. Oke. Kemudian hasil penjumlahannya ini perlu kita tampilkan di ini ya, di text field arithmetic hasil. Nah, saya lagi masuk sini. Berarti text field arithmetic hasil ini. Kemudian set text ya, hasil jumlah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita harus konversi karena set text ini hanya dapat dimasuki oleh data berupa string, maka kita harus mengkonversi hasil jumlah ini ke string ya. Caranya bisa seperti ini ya, string kemudian dot value of ini pilih yang integer, yang ini value of hasil jumlah ini ya. Ini sama halnya dengan seperti ini, sama halnya dengan string, misalnya string hasil sama dengan seperti ini, kemudian ini string hasil seperti ini, sama saja ya, sama saja. Ini supaya kita hemat baris kode. Ini saya Ctrl C, langsung saya pindah di sini. Ini saya hapus. Oke. Untuk penjumlahan ini kita coba dulu ya. Kita coba dulu run as Java application. Kita coba dulu. Ini aplikasinya sudah kita jalankan. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Misalnya 50 tambah 900 misalnya ya, berarti 950 ya. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini saya close. Kemudian saya lanjut ke yang ini ya. Ini silakan ini diselesaikan sendiri ya. Yang ini. Saya rasa rekan-rekan semua sudah bisa mengikuti. Ini tolong dikerjakan sendiri saja. Kita lanjut yang ke operasi untuk AND OR XOR ya, yang ini, kelompok yang ini. Oke, ini sementara kita disable dulu, ini hanya view only tok ya, soalnya ini hanya untuk menampilkan representasi biner dari masukan yang pertama. Yang ini untuk merepresentasikan heksadesimal untuk masukan yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang heksadesimal untuk yang masukan yang kedua ini. Ini binary yang untuk masukan yang kedua. Ini view only tok ya, ini saya set aja di table ini. Saya false, saya ganti false supaya pengguna nanti tidak bisa mengetikkan apapun di sini ya. Kemudian ini saya
antara ini. Saya hapuskan. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke, kita simpan. Kemudian ketika nanti pengguna program ini masukkan 1, masukkan 2, kemudian klik tombol N di sini, J button N di sini, nanti secara otomatis akan muncul representasi biner dari masukannya ini dan juga representasi heksadesimal dan otomatis akan di N-kan ya. Kemudian hasilnya ditaruh di sini. Nah, ini yang ini dan J text field yang ini dan yang ini itu representasi biner dan heksadesimal untuk hasil. Oke. Kita masuk aja ke sini. Oke, di sini. Sama halnya kayak operasi penjumlahan, kita tampung dulu. Kita deklarasikan variabel masukan 1 sama dengan text field. Kemudian binary ya. Binary masukkan biner 1 get text. Seperti ini. Kemudian ini saya copy saja. Cepat. Ini ya 2, kemudian ini 2. Oke. Kemudian ini perlu kita konversi ke integer, bilangan 1 sama dengan integer parse integer bila masukkan 1 ya. Ini kemudian seperti ini jadi bilangan yang kedua ini untuk masukkan yang kedua. Oke, saya simpan dulu. Kemudian kita panggil objek kalkulator. Kalkulator. Kemudian ini N ya. N bilangan 1 dan bilangan 2. Hasilnya kita taruh di sini. Hasil N seperti ini. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke text field hasil ya. Text field yang binary, hasil binary tapi yang desimal, yang formatnya desimal. Set text string, kemudian ada proses konversi value of hasil N. Oke, seperti ini. Nah, ini perlu kita isi juga yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini perlu kita isi dengan representasi biner dan representasi heksadesimal. Kemudian ini ya. Oke. Untuk mengisi text field keempat text field itu kita set di sini untuk masukkan yang pertama text field binary, masukkan biner yang pertama set text. Oke, kemudian kita panggil method to binary string. Oke. To binary string adalah metode yang dimiliki oleh kelas integer. Kemudian kita masukkan bilangan 1. Nah, metode ini nanti akan mencetak data bertipe integer ke dalam format biner. Oke. Seperti ini ya. Kemudian ini saya copy saja. Kemudian ini set 2. Kemudian ini juga 2. Oke. Kemudian field yang satunya lagi,
field yang berformat hexadesimal, masukkan hexadesimal ini, kemudian set text. Ya, kita panggil juga metode yang namanya toHexaString. Ini masukannya adalah bilangan 1. Oke. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ini untuk yang kedua. Kemudian ini untuk bilangan yang kedua. Nah, sama halnya dengan text field binary hasil ini ya. Berarti ini saya copy saja. Kemudian di sini saya ganti hasil n. Kemudian ini hasil n. Kemudian ini text field binary hasil ya. Ini hasil biner ya. Oke. Ini berarti hasil hexadesimal. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Run as Java application ya. Ini di sini. Oke. Kemudian misalnya ini ya, misalnya 17 N5. Ini kan sama halnya 17 itu 17 itu sama halnya dengan 17 kalau dibinarkan 10000001 ini basis 2 ya. Yang ini basis 2 N itu 01. Jadi sama halnya dengan 1001 kemudian 00101. Kalau di N kan harusnya jawabannya adalah 0 ini ya 0001 kalau di N kan. Oke. Ini ya. Ini kita coba masukkan 17 dan 5. Ini sebentar, ini saya minimize. 17 dan 5. Begitu saya N kan. Nah, ini ternyata tidak muncul apa-apa, berarti ada kesalahan di sini. Coba kita lihat. Nah, ini ternyata di konsol muncul beberapa pesan error seperti ini ya. Berarti ini program kita masih ada yang salah. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat di keterangan yang di sini mouse click di main GUI.java. Ini berarti karena main GUI ini kelas yang kita bikin, jadi ini tentu saja ini nanti bisa kita periksa ya. Kalau yang seperti ini kan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Java. Ini kita selesaikan kelas yang kita bikin aja dulu. Ini klik di sini. Ternyata ini. Parse integer untuk masukkan 1. Nah, ini salah ini ya. Ini bukan text field binary masukkan biner 1, tetapi harusnya dia digunakan untuk ini ya. Harusnya kan mengambil masukan dari sini ya. Ini namanya text field binary masukkan desimal 1. Ya, ini saya copy saja ya. Kemudian saya ke sini. Oke, ini saya ganti seperti ini. Kemudian kita periksa lagi. Oh, ini juga harus kita ganti. Nah, seperti ini ya. Kita simpan dulu. Kemudian ini kita close. Ini boleh di sini. Run as. Kemudian kita tunggu. Kita masukkan 17. Bukan di sini. 17 dan 5. Kemudian ini N. Nah, ini hasilnya ya. 17 kalau direpresentasikan sebagai biner ini 1001 ini, kemudian kalau diheksadesimalkan jadi 11 ya. Kita coba cek.
Jadi 17 kalau misalnya kita heksadesimalkan jadi 11 ya. Itu. Dan untuk operasi yang lain yang ini OR dan XOR silakan dikerjakan sendiri ya. Ini kita close, kemudian ini prinsipnya juga sama ini ya. Operasi left shift kelompok yang pergeseran ini ya, pergeseran bit ini kurang lebih sama. Ini kita tidak kita maksudkan ya, ini kita editable-nya kita nonaktifkan, jadi user atau pengguna program nggak bisa mengetikkan apapun di sini ya. Nah, ini prinsipnya sama dengan ini. Prinsipnya, cara kerja sama ya. Ini silahkan dikerjakan sendiri yang ini ya. Kemudian ini jangan lupa disimpan dan ini kita bentuk file executable program kita ini. Caranya sama dengan video-video sebelumnya ya. Ini saya skip. Silakan dibentuk sendiri file executable-nya. Caranya sama dengan tiga project kita sebelumnya ya.